Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian menyaksikan video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini banyak viewersnya. Langsung saja kita ke videonya. Lego! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Izudin Fahri Nurwan atau biasa dipanggil Ivan. Mungkin orang-orang bertanya kenapa nama saya Ivan. Ivan itu dari singkatan Izudin Fahri Nurwan, jadi dipanggilnya Ivan. Oke, di video kali ini saya akan bercerita mengenai dreambook saya. Ini mungkin kalian bisa lihat dreambook saya. Jadi ini adalah sebagian dari tugas mata kuliah Basic Life Skill juga. Oke, nama lengkap saya Izudin Fahri Nurwan dengan NIM 18093. Oke, kita mulai langsung dari cover ya. Mungkin nggak seberapa sih, ini juga saya hasil ngedesain dreambook sendiri, pakai software, pakai aplikasi biasa lah. Bukan aplikasi yang premium atau yang bagaimana. Kita langsung mulai saja dari cover ya. Mungkin cover simpel doang sih guys. Simpel doang kayak gini doang. Ada foto saya. Mantap. Lalu kita langsung mulai ke halaman yang pertama. Masih cover ternyata. Saya lupa dengan desain saya sendiri. Oke, kita masuk ke halaman yang pertama, yaitu isinya personal identity atau identitas personal saya. Di awal video tadi bahwa nama lengkap saya itu adalah Izudin Fahri Nurwan atau biasa dipanggil Ivan. Mungkin orang-orang biasa memanggil saya Ivan. Saya lahir di Kulon Progo, yaitu di Provinsi Yogyakarta, tanggal 12 Februari tahun 2000. Lalu saya mempunyai dua orang tua, alhamdulillah masih lengkap sampai sekarang. Nama ayah saya itu adalah Suwardi. Lahir di Jogja juga sama tahun 1969 maksud saya. Dan ibu saya yaitu bernama Ibu Rumini yang lahir pada tahun 1973. Tapi kalau di sini itu typo guys. Harusnya 1973 tapi saya menulisnya di sini 1963. Saya sekarang tinggal di perumahan Bintang Alam, Blok J4 nomor 18, yaitu 34 RW 11. Mungkin lebih seringnya sekarang ada di Bandung sih daripada di rumah. Gitu. Saya merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Sebenarnya saya dulu punya adik, cuman mungkin belum rezeki ya. Jadi saya sekarang dua anak dari orang tua saya. Seperti itu mungkin cerita singkat dari personal identitas saya. Kita langsung ke halaman selanjutnya. Orang tua, yes. Nah, my best name. Kenapa sih namanya Ivan? Kenapa nggak dipanggilnya Iwan, Fahri, ataupun yang lain? Entah sih, mungkin itu nama panggilan yang dikasih oleh ibu saya sejak kecil. Saya juga waktu itu nanya, kenapa sih mah dipanggilnya Ivan? Kata mama, nggak tahu, enak aja kalau disingkat gitu. Kalau misalkan dipanggilnya Izudin, Fahri, ataupun yang lainnya, kurang enak aja dipanggilnya gitu, nggak tahu sih. Saya juga dikasih sama kedua orang tua saya seperti itu. Kita lanjut next. Hobi, ngomongin hobi. Singkat saja ya, kalau emang misalkan ini dibaca semua, mungkin kita akan menghabiskan waktu yang sangat lama. Hobi saya sejak kecil yaitu bermain alat musik. Mungkin nggak dari kecil sih, kalau misalkan dari kecil dulu saya cita-cita ingin menjadi pemain bola sih sebenarnya. Cuman karena tidak tersampaikan dan tidak terwujud, jadi mulai sejak kecil dari SD saya hobinya itu bermain musik, yaitu terjun di dunia seni. Dari waktu sekolah dasar pun saya sudah bergelut di dunia seni, mulai dari ekskul angklung, mengikuti drum band, terus dan yang lain-lainnya sih seperti itu. Kenapa saya suka musik? Kenapa saya suka seni? Gimana ya? Kalau misalkan ditanya kenapa suka, ya karena seni dan terlebih musik itu adalah sesuatu yang bebas, sesuatu yang abstrak dan tidak bisa dinilai. Jadi maka dari itu saya menyukai hal tersebut karena ya saya merasa bebas saja mengkreasikan diri saya ataupun mengkreasikan pikiran apa yang di dalam otak saya seperti itu.
Selain musik, saya juga mungkin salah satu penyuka yang namanya traveling, jalan-jalan, menghabiskan duit juga termasuk sih, karena kan kalau emang misalkan kita mau traveling juga kita harus menghabiskan cukup banyak uang ya, traveling. Karena seru aja gitu, asik, refresh otak, mencari hal-hal yang baru, mencari suasana baru seperti itu. Kemana aja traveling? Udah kemana-mana guys. Pantai Selatan, kalian kalau misalkan tahu Pantai Selatan, daerah Sukabumi dan sekitarnya itu rata-rata udah hampir saya sisiri sih. Itu dari zaman SMA sebenarnya. Saya suka traveling motoran sama teman-teman SMA. Pokoknya benar-benar mengitari Pantai Selatan lah. Cuman ada satu tempat yang pengen saya kunjungi sampai sekarang dan belum sempat saya kunjungi sampai sekarang. Saya pengen banget yang namanya ke Geopark Ciletuh. Itu tempatnya bagus banget. Ayolah, nanti kalau misalkan kalian yang nonton dan pengen banget ke sana, ayo kita bisa traveling bareng ke sana, oke? Kita next. My favorite food and drink, makanan dan minuman kesukaan saya. Kalau misalkan ditanya yang spesifik makanan dan minuman kesukaan saya, nggak ada sih, karena semua makanan dan minuman itu saya suka sebenarnya. Apapun saya makan, kecuali kalau misalkan kalian bertanyanya makanan dan minuman yang saya tidak suka ataupun yang saya alergi. Yang pertama, makanan yang saya tidak suka yaitu udang dan cumi. Bukan tidak suka sih, lebih tepatnya saya alergi dengan udang dan cumi. Kalaupun misalkan makanan yang tidak suka, saya tidak suka durian. Kenapa saya tidak suka durian? Karena dulu pas waktu kecil pertama kali saya mencicipi durian, pas banget kebagian durian yang busuk. Jadi makanya sampai sekarang saya tidak suka durian. Mungkin karena trauma masa kecil mungkin ya. Sempat sih waktu itu diajakin makan durian bareng sama keluarga, cuman nggak tahu kenapa tetap aja itu nggak masuk dan enak rasanya. Kalaupun minuman, semua minuman saya suka, kecuali mungkin yang rada kurang saya suka yaitu yang berbau-bau rasa coklat, itu saya kurang suka, yang namanya minuman yang berasa coklat. Sisanya saya suka, makanan dan minuman semua saya suka. Seperti itu. Next, riwayat pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP, lalu SMA, dan kuliah. TK dan SD saya sekolah di TKIT dan SDIT Lampiman, di sekolah yang sama. Lalu untuk SMP, saya juga SMP di SMPT Mentari Ilmu dan semuanya itu di Karawang. Saya mulai dari TK, SD, dan SMP yaitu sekolah swasta yang dasarnya itu Islam Terpadu IT, seperti itu. Semuanya di Karawang dan jaraknya ya lumayan dari rumah saya. Sekitar 5-10 menit untuk sampai sekolah. Itu kalau naik motor. Baru pas waktu masuk SMA, saya baru menjelajahi yang namanya sekolah negeri, di mana saya sekolah di SMAN 4 Karawang, sekolah SMA Negeri 4 Karawang. Itu pertama kalinya saya sekolah di negeri dan rasanya wow. Beda sekali guys, yang tadinya sekolah di swasta dan sekolah di negeri itu rasanya beda banget. Dan dimana adaptasinya juga saya cukup lama, mulai dari pergaulannya, circle-nya, obrolannya mungkin. Dan yang tadinya saya sekelas gak pernah yang namanya sekelas sama cewek, mulai di sekolah negeri, baru yang pertama kalinya saya sekelas dengan lawan jenis. Mungkin seperti itu, sedikit tentang riwayat pendidikan saya. Nah, untuk selanjutnya, my inspiration atau idola saya. Kenapa Glenn Fredly? Kenapa ya? Ya mungkin memang karena dasar saya suka seni dan suka musik. Saya sangat menyukai dan mengidolakan Glenn Fredly itu dari dulu, nggak dari dulu banget sih, semenjak zaman SMA. Kenapa? Selain Glenn itu musikalitasnya tinggi dan pintar dalam menciptakan sebuah lagu, Glenn itu misalkan setiap dia manggung, dia selalu membawa pesan moral kedamaian, yaitu pesan moral untuk mempersatukan NKRI, mempersatukan negara, dan selalu sebelum dia memulai nyanyi itu dia pasti bakalan menyampaikan sebuah pesan kedamaian terhadap penontonnya atau terhadap fansnya, selalu menyampaikan pesan persatuan lah untuk Indonesia, untuk NKRI. Selain dalam pesan-pesan moralnya,
lagu-lagu Glenn Fredly juga nggak banyak yang diambil dari asal daerahnya itu sendiri. Seperti itu, yaitu dari daerah timur. Itulah kenapa saya menyukai atau mengidolakan seorang Glenn Fredly, yang dimana pada akhirnya 18 Februari tahun kemarin 2020 saya sangat kaget dan sangat shock sekali mendengar kabar bahwa Glenn Fredly itu meninggal. Wah, itu saya sempat nggak percaya yang namanya Glenn Fredly itu meninggal, cuman apa boleh buat, mungkin sudah takdirnya. Mungkin Glenn Fredly sudah tenang di atas sana. Kita sama-sama berdoa saja. Orang-orang baik seperti itu mungkin ditempatkan yang lebih bagus lagi. Itu singkat cerita saya mengenai seorang Glenn Fredly ataupun yang saya idolakan. Next, kelebihan dan kekurangan saya. Wah, panjang ya guys. Banyak sih kalau misalkan ngomongin kelebihan dan kekurangan saya. Banyak kan? Singkat-singkat saja lah ya. Kelebihan dan kekurangan saya mungkin dimulai dari kelebihan dulu. Sejauh yang saya kenal tentang diri saya ataupun pendapat dari orang-orang ataupun pendapat dari teman-teman mengenai kelebihan saya, apa ya? Mungkin banyak orang yang bilang kalau saya itu kreatif, suka punya ide yang tiba-tiba, misalkan lagi diam ataupun lagi kemana, saya suka punya ide yang suka tiba-tiba keluar dari mulut saya, celetukan keluar dari mulut saya. Itu kalau kata teman-teman saya. Apa ya, masih banyak lagi sih. Oh, saya sering memperhatikan yang namanya hal-hal detail, hal-hal kecil itu sering banget saya perhatikan, mulai dari diri saya ataupun dari teman-teman saya. Mungkin singkatnya kelebihan saya seperti itu. Oh, sama satu lagi, saya orangnya cepat untuk menangkap sebuah teori ataupun yang lain. Intinya mah cepat tangkap saya. Kalau untuk kelebihan, kalau untuk kekurangan, maaf, banyak ya guys ya. Yang namanya manusia pasti banyak banget kekurangannya. Mulai dari saya mageran, terlalu cuek, terlalu santai, emosian mungkin. Apa ya? Banyak guys kalau untuk kekurangan. Seperti itulah. Mungkin kurang lebih kalau untuk kekurangan saya. Kita next. Apa kata golongan darah saya tentang diri saya? Saya itu mempunyai golongan darah B. Mungkin teman-teman yang menonton di sini kalau misalkan punya golongan darah B, mungkin bisa paham mengenai apa yang saya omongin. Oke? Golongan darahku B. Lalu bagaimana sifat golongan darah B dengan kepribadianku? B itu sebenarnya mempunyai sifat yang sangat individualis, yaitu dimana dia kadang kalau misalkan ingin mengerjakan sesuatu, dia tuh pengennya sendiri aja, atau enggak misalkan dia sedang dalam masalah, ya dia tuh pengennya sendiri aja gitu, menyendiri. Lalu orangnya tuh sangat easy going, misalkan diajak mana-mana, pan pergi yuk, pan cabut yuk, hayu, selalu hayu gitu. Pokoknya easy going, entah itu dia sedang sedang ada uang ataupun tidak, intinya mah hayu. Lalu apa lagi ya? Oh, suka terang-terangan mungkin. Nggak suka yang namanya kode-kodean ataupun apalah itu. Intinya mah terang-terangan dan langsung to the point. Mempunyai banyak sekali hobi, banyak kegemaran. Ya itu tadi yang saya bilang. Saya tuh termasuk yang cepat tangkap. Orangnya juga fleksibel, bisa masuk kemana aja, bisa masuk pergaulan mana aja. Intinya mah sangat menyesuaikan sekali lah. Humble. Kalau misalkan kata golongan darah B ya. Lalu kreatif, seperti saya bilang tadi. Lalu apa ya? Intinya B itu nggak suka namanya yang selalu diatur. Nggak suka peraturan, nggak selalu suka yang namanya untuk diatur. Ngaret, jarang-jarang lah ngaret mas. Soalnya B itu termasuk orang yang disiplin. Intinya selalu ingin menjadi nomor satu dimanapun dia berada dan dengan siapapun dia berada. Karena B itu selalu ingin menjadi orang yang nomor satu. Seperti itu. Dan kemudian itu ciri khas golongan darah B. Tidak next. Banyak. Simbol diri. Di sini saya menuliskan singa. Kenapa singa? Karena saya melihat singa pun
sifatnya nggak lebih dan nggak kurang jauh dari sifat golongan darah B yang dimulai dari pertama selalu ingin menjadi nomor 1, di mana singa itu adalah raja hutan, kalaupun kalian tahu. Lalu misterius juga bisa dibilang, susah ditebak orangnya. Kadang misalkan 5 menit pertama orangnya kayak gini, terus tiba-tiba 5 menit kemudian orangnya bisa langsung ganti mood ataupun ganti karakter. Itu yang dinamakan misterius. Lalu ini sih sebenarnya yang paling saya yakin kenapa simbol diri saya singa. Kalau B belum kenal sama orang pasti dia cuek, dingin, atau mungkin bahkan bisa jutek parah ataupun galak banget. Tapi kalau misalkan dia udah kenal orang dan dekat banget sama orang, ataupun orang kenal banget sama si B, pasti orangnya 180 derajat banget sama pas waktu pertama kali dia ketemu. Sama seperti singa, kalaupun misalkan singa udah jinak, udah mulai kenal, pasti beda banget sama yang dilihat orang-orang pada awalnya. Seperti itu. Kita next. Ya mungkin ini prestasi saya. Kalau misalkan disebutin satu banyak guys. Ya mulai dari saya pernah menjadi ketua MPK pas waktu di SMP, mengikuti mengikuti olimpiade matematika pas waktu SMP, terus sering mengikuti lomba-lomba musik angklung tingkat nasional, menjadi juara 1 musik tingkat nasional, lalu menjadi salah satu perwakilan Indonesia untuk melaksanakan pertukaran budaya dengan budaya Thailand juga pernah. Itu pas waktu 2018 guys. Saya udah masuk kuliah. Saya waktu itu ke Thailand dan menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Seperti itu. Untuk dream team, my dreams atau mimpi saya, 100 mimpi saya banyak guys. Nanti kalian bisa lihat aja ya. Itu mulai dari membeli sako, hafal juz 28, 29, banyak. Ya banyak, ada 100 ya. Banyak guys. Kita langsung next aja ya. Mungkin ini yang terakhir sih. Bagaimana cara kita untuk mencapai list mimpi kita yang 100 mimpi tersebut? Yang pertama kita harus berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena dengan cara untuk memaksimalkan doa-doa kita, itu adalah salah satu jalan atau mempermulus jalan kita untuk mencapai mimpi yang kita listan guys. Karena kalaupun misalkan kita hanya usaha doang, usaha kerja keras, tapi kalau misalkan tidak diiringi dengan doa, itu sama aja nihil guys. Seperti itu. Lalu yang kedua ada effort. Yaitu tadi, kalaupun misalkan mungkin kebalikannya dari doa, kalaupun misalkan kita berdoa terus, tapi effort kita nggak ada, ataupun misalkan usaha kita nggak ada, sama aja nol guys. Nggak akan ada hasilnya. Dan tawakal. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan kita juga sudah berdoa semaksimal mungkin. Tinggal yang terakhir yaitu kita bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Bagaimanapun juga kita berusaha semaksimal mungkin, tetap saja guys, ingat kita cuma manusia biasa ataupun makhluk biasa. Yang bisa menentukan dan yang bisa mewujudkan itu semua yaitu Allah Subhanahu wa taala yang di atas. Masya Allah. Jadi segitu. Dan yang terakhir ada yaitu quotes dari saya. Ini quotes kata-kata bijak yang saya tanamkan di diri saya sejak dulu sih, yaitu do what you love what you do. Lakukan apa yang kamu suka ataupun lakukan apa yang kamu cintai, dan juga cintai apa yang kamu lakukan. Percuma meskipun kita melakukan sesuatu tapi tidak dengan rasa yang kita suka ataupun tidak dengan yang rasa kita cintai, itu sama aja pasti kerjanya bakalan setengah-setengah. Dan cintai apa yang kamu lakukan. Kalaupun misalkan kita sudah menyukai ataupun mencintai apapun itu, mulai dari pekerjaan ataupun aktivitas kita, pasti semuanya bakalan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Seperti itu. Dan terakhir, habis guys, cover terakhir. My dream will come true. Amin.
semuanya balik lagi ya, kalaupun misalkan mimpi kita ini diwujudkan, yaitu tadi 3 cara tadi. Yang pertama berdoa, yang kedua itu adalah effort ataupun usaha, dan yang terakhir itu adalah tawakal. Mungkin cukup sekian pembahasan dreambook saya kali ini. Dreambook yang tidak seberapa sih desainnya sebenarnya. Ya maklum lah, karena saya bukan tukang desain, seadanya saja. Itu mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf nih kalau misalkan panjang, gua sampai 20 menit guys. Jangan lupa ya untuk kalian yang nonton video ini untuk di like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian, oke? Dan ditutup dengan baca hamdalah. Terima kasih sekali lagi.